Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam podcast Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo. Hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Wah, saya sedikit bergemetar ini. Kedatangan orang yang berpengaruh di salah satu cabang di Kabupaten Sidoarjo. Yes. Seutuhnya nanti bisa memperkenalkan Bapak. Kok tadi saya mengatakan bergemetar, wah siapa ini? Nah, mungkin Bapak boleh diperkenalkan Siap. dari siapa Bapak ini, instansinya di mana, sekarang diberi amanah sebagai apa Bapak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda. Saya berdinas di SDN Ketajen 1, Kecamatan Gedangan, Bapak. Iya. Sementara ini saya sebagai Ketua PGRI Cabang Gedangan periode 2025 sampai 2030, terpilih kemarin, alhamdulillah, menggantikan Bapak Aman Sari, SPD, yang beliaunya sekarang sudah purna tugas. Kemudian saya sekarang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SDN Ketajen 1 sekaligus PLT SDN Gedangan di Kecamatan Gedangan. Wah, luar gitu biasa. Bapak. Okay. Baik. Ternyata di sebelah saya ini ada Ketua PGRI Cabang Gedangan. Wah, makanya saya tadi bergemetar sekali ini kedatangan beliaunya. Siap. Baik, Bapak adalah Samsul Huda, benar Bapak ya? Benar. Teman-teman bisa manggil siapa ini Bapak kalau bisa Pak berjumpa? Huda biasanya. Pak Huda. Pak Ya, Huda. bisa nanti teman-teman apabila bertemu sama Pak Huda, bisalah say hello Pak Huda. Beliau saat ini menjadi Ketua PGRI Cabang Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Sekolah juga Bapak ya? Benar. Kepala Sekolah di SDN Ketajen Ketajen 1 dan diamanahi juga sebagai PLT saja, Pak. PLT. Di mana Pak? PLT di SDN Gedangan, bersebelahan sama SDN Ketajen 1. Nah, Ya. menjadi PLT di SDN Gedangan. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bugar semuanya. Bugar. Alhamdulillah, pokoknya semuanya alhamdulillah. Semuanya pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak. Bapak ini kan alhamdulillah diberi amanah menjadi Ketua PGRI Cabang Gedangan di Kabupaten Sidoarjo. Baik, otomatis di situ kan ada ciri khas Bapak ya? Iya. Karena setiap daerah, setiap cabang pasti berbeda. Benar. Ciri khas yang ada di cabang Gedangan, khususnya guru-gurunya, tenaga kependidikannya, itu bagaimana Bapak? Iya. Kalau boleh cerita sedikit, Bapak, nggih. Baik, silakan Bapak. Tahun 2016 saya itu masuk ke PGRI-an di cabang Gedangan itu periode pertamanya Bapak Aman Sari itu saya ditaruh di sekbid bidang olahraga. Karena basic saya dari olahraga, Pak Aman Sari mempercayakan untuk sekbid olahraga ditangani oleh Pak Huda. Dari situ saya mulai mengenal ke PGRI-an. Kemudian periode kedua saya diangkat sebagai wakil ketua cabang PGRI Cabang Gedangan. Sudah hampir 8 tahun saya berkecimpung di PGRI-an, kecuali di kabupaten. Sementara ini saya menjabat di cabang saja. Tetapi dalam 8 tahun itu saya lihat anggota-anggota PGRI di Kecamatan Gedangan itu semuanya itu mendukung sekali. Artinya tidak ada yang punya karakter gaya apa sih PGRI, gaya apa semuanya. Semuanya itu orang-orang yang gampang untuk diajak bermusyawarah, gampang untuk diajak berkolaborasi, sehingga selama 8 tahun menjabat sebagai pengurus PGRI Cabang Gedangan, insya Allah tidak ada permasalahan tentang keanggotaan PGRI di Cabang Gedangan. Wah, jadi orang-orangnya semuanya itu
enak dijak kolaborasi, enak dijak kerjasama, tidak ada yang menuntut apa-apa dari PGRI seperti itu, Mas. Jadi, Berarti di PGRI cabang Gedangan itu, wah luar biasa iya solidnya solid itu, sekali, luar ya. biasa. Baik Bapak, Oke. Bapak sekarang kan diamanahi menjadi ketua PGRI cabang Gedangan. Iya. Bagaimana peran sekarang, Pak? Peran PGRI untuk teman-teman guru ataupun tenaga kependidikan di Gedangan, Bapak? Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan yang bagus. Saya kira peran PGRI cabang Gedangan terhadap guru-guru yang di Kecamatan Gedangan ini saya ambil contoh yang biasanya teman-teman guru ini membutuhkan apa nggih? Bantuan surat keterangan untuk murid dari guru masuk SMP negeri itu kita apa ya? Kita fasilitasi asalkan beliaunya itu sebagai anggota yang dalam arti aktif dalam berkontribusi dalam ke-PGRI-an. Jadi kadang-kadang kita itu juga tidak melihat ini anaknya guru yang aktif atau tidak aktif, biasanya kita itu fasilitasi semuanya. Karena apa? Karena ini bentuk salah satu kita untuk bisa membantu teman-teman guru untuk bisa mengantarkan putra-putrinya ke jenjang Yang SPP lebih tinggi atau pendaftaran SMP yang masuk SMP negeri itu. Itu salah satu bentuk contoh peran sebagai RI. Kemudian kalau di cabang Gedangan Bapak, kalau misalkan ada anggota yang sakit atau anggota yang mungkin duka itu kita sering bersilaturahim ke rumah-rumahnya atau apa sebagai hadir bentuk gitu, Bapak? hadir gitu. Jadi misalkan ada yang kecelakaan atau apa, lah itu pengurus-pengurus PGRI yang inti ini hadir di situ. Jadi alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan tupoksi job deskripsinya masing-masing. Jadi seperti Luar itu. biasa. Berarti perannya ini sangat sentral, Bapak ya. Iya. Bisa membantu rekan-rekan juga. Iya. Adapun hal yang tidak diinginkan itu PGRI cabang Gedangan itu hadir. Iya. Baik. Kemudian Bapak, ini baru berapa bulan ya Bapak ya Iya, menjabat benar, sebagai benar, ketua. benar. Otomatis Bapak memiliki suatu program. Iya. Nah, kira-kira boleh dong diceritakan Iya. program apa yang ada khususnya di cabang Gedangan ini menjadi ciri khasnya nanti? Ya, terima kasih. Jadi program untuk PGRI cabang Gedangan ini kita mengacu kepada program-program yang ada di kabupaten. Jadi kemarin sempat dalam kegiatan Hari Guru kemarin PGRI juga punya gawe, artinya di situ kita mengacu program kerjanya di kabupaten. Suatu misal ada peringatan PGRI di kecamatan itu ada kegiatan lomba-lomba. Ada kegiatan lomba-lomba itu kita adakan sesuai dengan apa yang ada di kabupaten. Suatu misalkan lomba menyanyi, kemudian ada lomba bulu tangkis, olahraga, kemudian ada lomba bola voli dan olahraga tradisional. Bahkan kemarin kita puncaknya itu ada jalan sehat. Lah, dari situ Bapak, ada program kewirausahaan di PGRI cabang Gedangan ketika ada kegiatan yang sentral di situ. Kewirausahaan dari tiap ranting itu misalkan produk yang diunggulkan dari tiap ranting, katakan misalkan ada guru yang pintar membuat sinom, jamu atau apa. Kita apa nggih? Kita fasilitasi tempat untuk bisa berjualan di event tersebut. Karena kemarin ada event yang cukup wah juga, ada jalan sehat, banyak menghadirkan guru-guru baik dari IGTKI sampai dengan SMP, SMA, sehingga teman-teman produk-produk dari kewirausahaan tiap-tiap ranting itu kita wadahi di situ. Biar semuanya UMKM di ranting itu bisa berjalan. Jadi itu sementara ini yang program yang sementara ini kita apa nggih? Kita adakan untuk PGRI cabang Gedangan karena baru kemarin sih terrealisasi ketika nggih. Mudah-mudahan kelanjutannya ranting-ranting di Kecamatan Gedangan itu juga punya apa nggih produk-produk unggulan di tiap-tiap ranting itu harapan kami sehingga bisa memupuk tidak hanya dari iuran tiap anggota saja masuk kas, jadi dari penghasilan tiap-tiap ranting itu bisa dipopang dari UMKM-nya masing-masing. Jadi seperti itu, Mas.
Luar Nggih. biasa. Ternyata dari cabang Gedangan ini juga memfasilitasi Ya, dari anggota-anggota di bidang kewirausahaan, Bapak. nggih, Baik, itu tadi kan di bidang kewirausahaan, Bapak. benar. Otomatis di PGRI ini kan kental sekali dengan guru. Iya, benar. Apa sih peran di PGRI cabang Gedangan ini untuk meningkatkan kompetensi atau keprofesionalisme guru, Bapak? Iya. Jadi kemarin PGRI juga bekerja sama sama Ketua KKG Gugus. Dari Gugus di Gedangan itu ada Gugus 01 sama Gugus 02 untuk bisa mengadakan kegiatan semacam PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru-guru, baik itu guru olahraga, baik itu guru pendidikan agama Islam, baik itu guru kelas, dan bahkan kemarin itu kita juga bekerja sama dengan K3S untuk mengadakan kegiatan pengembangan keprofesian khusus penjaga sekolah. Oh, ada Karena ya, Pak? selama ini tuh saya kira penjaga sekolah itu juga ada yang masuk di ke-PGRI-an. Bahkan kita sampaikan ini perlu, walaupun itu kegiatannya berupa teamwork atau kerjasama atau di bidang-bidang apa, sehingga perlu kita rangkul lah tenaga-tenaga Benar sekali. penjaga-penjaga sekolah itu untuk diadakan kegiatan semacam pengembangan keprofesian seperti guru-guru itu. Jadi yang kemarin kita lakukan itu bekerja sama-sama Ketua Gugus 01 untuk mengadakan PKB selama hampir 9 kali pertemuan kemarin itu. Wah, luar biasa. 9 kali pertemuan kita adakan secara bukan daring lagi, secara Luring? luring dan menghadirkan beberapa narasumbernya baik itu dari dalam ataupun dari luar daerah. Jadi seperti itu, Mas. Jadi untuk meningkatkan biar tenaga guru bisa bisa profesional saat ada di kelas, harus ada semacam workshop atau seminar yang kita adakan di cabang seperti itu. Baik, Nggih. berarti cabang Gedangan ini juga sudah mulai ada program-program itu untuk meningkatkan Profesian, nggih. luar biasa. Baik, Bapak. Kemudian sekarang kan zaman era digital, Bapak. Benar. Apa-apa sedikit masuk di media sosial. Nah, dan yang lagi trending kan sedikit-sedikit guru ini dilaporkan. Iya, Apalagi udah masuk laporan di kepolisian. benar. Nah, tanggapan Bapak, apa sih nanti peran dari PGRI cabang Gedangan ini Nggih. dengan adanya pendampingan proses hukum? Tapi kita berdoa semoga tidak ada. nggih, Semoga tidak ada. Tapi kan di PGRI cabang Gedangan pasti ada program di Iya. bidang hukum itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya. Di PGRI cabang Gedangan kami sudah bentuk semacam LBH, nggih, Lembaga Bantuan Hukum, yang ada memang orang-orang yang kompeten di situ. Ada salah satunya ada Pak Ilyas dari SMA. SMA itu beliaunya nggih orang yang kompeten lah untuk di bidang-bidang bantuan-bantuan ini dan sering untuk mendampingi teman-teman guru apabila ada permasalahan semacam itu. Yang mudah-mudahan di Kecamatan Gedangan ini, walaupun kita sudah membentuk LBH untuk menangani guru-guru yang ada di Kecamatan Gedangan, mudah-mudahan tidak ada Iya, amin. tidak ada guru yang tersangkut masalah Permasalahan hukum. Harapan saya itu seperti itu. Toh Benar nantinya sekali. misalkan ada sedikit permasalahan atau apa, jangan sampai langsung ke tingkat selanjutnya. Kita Iya. selesaikan di dalam dulu, biar tidak melonjak keluar, tidak ada apa-apa, sehingga PGRI itu wis diselesaikan secara kekeluargaan dulu di dalam. Jangan sampai keluar dulu sampai di kabupaten atau sampai di medsos atau sampai di apa. Jadi harapan saya itu seperti itu, Mas. Kita sudah memfasilitasi di PGRI Cabang Gedangan ini dengan sudah membentuk badan bantuan hukum di PGRI Cabang Gedangan. Mudah-mudahan walaupun sudah terbentuk tidak ada kasus yang kita tangani di situ. Jadi harapan Iya. saya seperti itu. Benar, Jadi benar itu. sekali. Nggih. Baik, jadi di PGRI cabang Gedangan ini sudah LBH-nya terbentuk. Sudah terbentuk. Dan penanganan otomatis siap membantu Bapak Siap ya. membantu apabila ada. Bila ada. Ya, doa saya tidak ada. Tidak ada. Doa saya tidak ada. Baik, luar biasa. Kemudian Bapak, di sekarang zaman ini kan berkembang, apalagi di proses ekonomi juga. Tidak lupanya bidang kesejahteraan. Bagaimana sih peran dari PGRI cabang Gedangan ini melihat kesejahteraan teman-teman kita, khususnya di
wilayah Gedangan. Ya, terima kasih. Kalau masalah kesejahteraan Mas ya, jadi kita itu memang mengusahakan sekali guru-guru yang ada di Kecamatan Gedangan atau di lembaga-lembaga negeri. Lembaga-lembaga negeri ini diharapkan semua guru-guru yang sudah masuk Dapodik itu harapan kami itu sudah masuk paruh waktu yang kemarin itu. Kalau misalkan ada satu dua guru yang masih belum terfasilitasi, belum masuk di paruh waktu kemarin, belum rezekinya masuk ke paruh waktu kemarin, ya mungkin kami bisa berkoordinasi dengan ketua lembaganya atau kepala sekolahnya agar ini jangan sampai tergeser atau apa, karena kalau misalkan ada guru yang sudah mengabdikan dirinya lebih dari 2 tahun, toh itu nantinya itu semuanya yang berkata kan rezeki, bejo lah, untung. Walaupun dia nggak katut paruh waktu, misalkan ada ada regulasi baru, ada apa peraturan baru yang nantinya bisa menguntungkan dia, harapan saya itu bisa terpanggil untuk Amin. seperti itu. Kemudian biasanya kalau teman-teman guru yang honorer itu di PGRI Cabang Gedangan itu teman-teman kepala sekolah di Kecamatan Gedangan itu sudah tahu. Oh, ini tak kasih tugas tambahan untuk ekstra atau apa? Biar ada tambahan, ada tambahan untuk pendapatannya. Biar itu. Walaupun itu kalau di sekolahan saya itu guru-guru biasanya itu untuk menambah pendapatannya. Saya bicara di Ketajan 1, Pak ya. Boleh. Ketajan 1. Ketajan 1 itu guru-guru itu di situ ada kantin yang ditangani oleh sekolahan. Jadi tidak dari luar. Jadi guru-guru membawa kue atau apa ditaruh di kantin tersebut, anak-anak ambil langsung nggak bayar. Tidak ada penunggunya di situ di sekolahan saya itu. Jadi ada kantin semacam kantin kejujuran untuk anak-anak. Luar biasa. Jadi bu gurunya yang bawa semacam kue, tapi bukan gurunya yang jualan, ditaruh di kantin, tapi anak-anak hanya satu. Ketajan 1 kan sekolahan kecil, hanya ada satu kantin, ya itu kantin kejujuran dari situ. Jadi guru-gurunya yang biasanya yang paling bawah ya guru-guru ya teman-teman yang dari honorer itu untuk menambah pendapatan dari luar pendidikannya seperti itu. Jadi itu mungkin. Baik, luar biasa. Mungkin nanti bisa jadi salah satu contoh ini Pak ya. Praktik baik di instansi atau lembaga lain. Kantin kejujuran ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan juga. Khususnya dari rekan-rekan kita yang masih di tahap honorer. Kita semua mendoakan ya bisa kesejahteraannya meningkat. Amin. Dan peran PGRI Cabang Gedangan juga sudah diceritakan sama Pak Huda. Luar biasa. PGRI hadir Bapak ya. Insya Allah hadir. Kalau misalkan ada apa-apa, bantuan hukum atau apa, jadi semuanya terkait dengan keguruan, insya Allah PGRI Cabang Gedangan hadir di situ. Baik, luar biasa. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak. Siap. Untuk Pak Huda yang luar biasa hari ini. Pak Huda, harapan apa sih Bapak untuk rekan-rekan kita pendidik di Kecamatan Gedangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Gedangan? Jadi harapan saya, karena kemarin itu sudah hampir 100% ada pelatihan mendalam tentang pendidikan mendalam ini. Jadi harapan saya semuanya di semester depan. Jadi semua guru itu sudah pakem, sudah tahu ya ini yang harus diajarkan ke anak. Jadi mendalam sekali lah, pendidikannya harus mendalam sekali. Jadi tidak ada lagi yang apabila ada pertanyaan terkait pendidikan yang tidak mendalam, berarti ya beliaunya ketika 9 kali pertemuan di PKB itu tidak mengikuti dengan baik. Jadi seperti itu harapan saya dari PKB yang sudah kita adakan 9 kali pertemuan secara luring, jadi itu bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Kecamatan Gedangan. Seperti itu harapan saya. Jadi tidak ada lagi guru sing seenake ngajar, jadi datang ke kelas beri tugas ke anak, tidak ada inovasinya sama sekali, tidak ada kreatifnya sama sekali. Jadi harapan saya semuanya guru itu sudah pakem, sudah tahu cara mengajar dengan baik, tidak ada lagi di Kecamatan Gedangan itu guru yang tidak hadir hanya memberikan tugas titip sama guru
yang lainnya. Seperti itu sih harapan saya. Baik. Iya. Baik, luar biasa. Ternyata Pak Huda ini selaku Ketua PGRI Cabang Gedangan juga sudah hadir. PGRI-nya menghadirkan Iya. agar kompetensi dan profesionalisme guru di Kecamatan Gedangan ini bisa meningkat. Iya. Semua demi meningkatnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Gitu, Bapak. Iya. Baik, Bapak. Terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya. Nggih. Sukses selalu, Pak Huda, Terima kasih. untuk membersamai rekan-rekan anggota PGRI di Kecamatan Gedangan, dan semoga PGRI di Kecamatan Gedangan bisa selalu berinovasi, Amin. menjadi satu langkah lebih depan untuk Amin. mutu pendidikan di Siap. Indonesia. Selamat dan selalu sukses untuk Pak Huda, PGRI Amin. Cabang Gedangan. Akhirnya sampai bertemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.